Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Kanzil Albar. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMPN 3 Keras, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Kediri dengan nomor peserta 35061500143. Di sini saya akan melakukan video UKIN atau uji kinerja pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 di kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah, yaitu dengan menjadi generasi digital yang berkarakter. Maka dari itu silakan simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan harapan semoga kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan cek kehadiran dulu. Silakan nanti yang saya panggil namanya untuk mengacungkan tangan. Ahmad Aditya hadir. Amirul Ridwan hadir. Ana hadir. Baik, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dani sama Alfi. Kemana? Sakit. Baik, berhubung ada teman kita yang sedang sakit, marilah kita doakan semoga kedua teman kita senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari suatu bab yang sangat penting, yaitu tentang toleransi. Oke, ya, menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Masih ada yang ingat apa itu toleransi? Masih? Oke, siapa? Ahmad Aditya. Oke, silakan. Apa makna toleransi? Sikap saling menghargai, menghormati meskipun terjadi perbedaan. Oke, baik. Adakah contohnya? Apa saja kegiatannya? Soal diskusi, saat musyawarah, saat pemilihan ketua kelas. Oke, itu bisa muncul sikap toleransi ya, karena perbedaan pendapat pasti ada. Ada yang menginginkan ketua kelasnya, saya Pak, ternyata ada yang tidak menghendaki. Oke, cukup bagus, tepuk tangan untuk Ahmad Aditya. Baik, terima kasih. Jadi materi sebelumnya kita membahas tentang toleransi, yaitu saling menghargai, menghormati meskipun terjadi perbedaan. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa perbedaan itu indah, ya, bisa menyikapi
adanya perbedaan itu nanti kita lebih indah dalam menjalankan kehidupan. Baik, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan link yang ada di sini ya silakan dikerjakan sebagai tes untuk mengukur kemampuan awal kalian tentang bab yang akan kita bahas hari ini. Silakan. Linknya yang ada di depan sini sudah saya kirimkan di grup WhatsApp ya. Baik, sudah selesai belum? Belum, soalnya ada 5. Sudah bisa masuk semua ya? Oke, silakan nanti kalau sudah dikirim. Oke. Baik anak-anak, saya kira tugasnya sudah selesai. Ini asesmen diagnostik awal. Saya sudah melihat dari hasilnya cukup memuaskan ya, dari kemampuan awal kalian mengenai bab yang akan kita bahas pada kali ini. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu ini saya kasih pertanyaan, apa makna dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Mungkin di pertanyaan ini ada yang tahu jawabannya? Oke, silakan. Membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Baik, terima kasih. Jawabannya betul ya? Betul, tepuk tangan untuk Jihan. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana ajaran Nabi dan Rasul dapat membentuk karakter seorang generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia digital? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Iken. Dengan meneladani sifat para rasul yaitu jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, serta cerdas yang kemudian dalam kehidupan nyata maupun dalam bermedia sosial. Oke, baik. Jadi menurut Niken itu caranya membentuk karakter seorang generasi di era seperti ini adalah dengan menerapkan sifat-sifat para nabi dan rasul di dalam kehidupan nyatanya maupun di media sosial. Oke, tepuk tangan untuk Niken. Baik, terima kasih. Luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran yang hendak kita capai bersama, yaitu peserta didik mampu memahami ajaran Nabi maupun Rasul Allah sebagai pedoman hidup, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan dunia digital. Oke, itu tujuan yang hendak kita capai bersama. Berikutnya, saya punya motivasi buat kalian, yaitu imanmu adalah sebuah pondasi, sedangkan karaktermu adalah bangunan. Maka dari itu bangunlah dengan kuat dan indah, sebagaimana para nabi dan rasul yang telah memberikan teladan bagi kita. Para nabi dan rasul itu memiliki sifat yang mulia yang tadi sudah disampaikan oleh Niken, berupa sifat jujur, dapat dipercaya, menyampaikan maupun cerdas. Nah, hal itulah yang kemudian bakal kita tiru ya, sebagai bentuk teladan kita kepada para nabi dan rasul, supaya apa? Supaya di dalam menjalani kehidupan berikutnya kita semakin sempurna. Baik, selanjutnya ini diperhatikan tayangan YouTube yang kemudian nanti dari tayangan itu silakan dicatat hal-hal pentingnya, karena ini nanti akan berkaitan dengan tugas yang akan saya berikan. Oke. Baik anak-anak, ini saya tampilkan video dari YouTube, silakan diperhatikan. Yang penting silakan dicatat dulu di buku ataupun kertas, nanti sebagai bahan untuk mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bersahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih, lagi nonton. Kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Utus, Nabi yang sangat cerdas dan penemu cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu.
Coba tebak. Kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dengan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafal yuk. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok nasyid Raihan atau nada yang ada di video animasi Musa dan Rara. Dan videonya bisa dicek di deskripsi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi? Apa sih tugas yang harus mereka tunaikan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, para nabi dan rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, nabi dan rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diperingatkan agar mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas yang keempat yaitu membina akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi Muhammad, ia diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita dapat menyingkatnya dengan kata fas. Fas adalah singkatan dari fatona, amanah, sidik, dan tablik. Fatona artinya cerdas. Seorang nabi atau rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka tentu saja sangat cerdas. Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam. Amanah artinya terpercaya. Mereka juga orang yang amanah. Ketika berjanji, pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab, pasti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu sudah menunaikan tanggung jawab hari ini? Ayo, kamu sudah sholat lima waktu belum? Kita lanjut ya. Sidik artinya benar atau jujur. Nabi atau Rasul selalu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada, tidak pernah menambahkan atau menguranginya. Dan tablik artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul tidak pernah takut menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menghadapi berbagai macam ancaman, mereka tetap menyampaikan kebenaran.
Ada sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat itu dinamakan sifat mustahil. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Bisa kita singkat dengan kata baki kiki, yaitu balada, khianat, kibub, dan kitman. Balada artinya bodoh, khianat artinya ingkar janji, kizib artinya berbohong, dan kitman artinya menyembunyikan. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin memiliki keempat sifat ini. Bahkan mereka tidak mungkin memiliki salah satu dari. Yang terakhir adalah sifat jaiz rasul dan nabi. Sifat jaiz adalah sifat seperti manusia biasa. Walaupun mereka adalah seorang nabi atau rasul, mereka tetap merasa lapar dan haus. Mereka juga bisa merasa lelah dan ngantuk. Pada dasarnya, setiap nabi dan rasul memiliki fisik seperti manusia pada umumnya. Mereka juga memiliki hati sebagaimana kita semua. Perbedaannya, kehidupan mereka ditempa dengan berbagai macam ritme. Saking luar biasanya, derajat mereka bahkan mengalahkan derajatnya para malaikat. Setelah mengetahui semua hal tentang nabi dan rasul, kita memasuki pembelajaran yang paling penting, yaitu beriman kepada nabi dan rasul. Seperti yang sudah diketahui, beriman kepada nabi dan rasul merupakan salah satu rukun iman. Oleh sebab itu, iman kita menjadi cacat jika tidak meyakini keberadaan nabi dan rasul. Pada nabi dan rasul, beriman kepada nabi dan rasul secara istilah artinya kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusannya ke muka bumi. Kita juga harus mengimani kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya. Baik, itu tadi adalah video tentang iman kepada Nabi dan Rasul yang informasinya sudah kalian catat. Untuk berikutnya, Bapak tampilkan berupa barcode, ya. Yang ini kalian scan lewat HP-nya masing-masing. Itu pun informasi yang penting juga silakan untuk dicatat sebagai bahan untuk membuat tugasnya nanti, yaitu membuat infografis atau peta konsep maupun timeline di aplikasi Canva. Silakan di scan dulu. Baik, sudah berhasil scan barcode-nya ya. Untuk berikutnya silakan dibuka itu jurnalnya, ditulis materi pentingnya. Nanti kalau sudah baru silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Baik, silakan ditulis informasi penting yang bakal dibuat di Canva nanti berdasarkan bacaan yang ada di artikel tersebut. Baik, setelah scan barcode dan menulis informasi penting yang ada di jurnal tersebut, silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Dari hasil informasi yang sudah kalian catat, silakan dituangkan dalam bentuk peta konsep atau infografis atau timeline pada aplikasi Canva yang telah kalian download sebelumnya. Dan nanti sampai pada tahap unduh ya, di download. Setelah itu kalau sudah di download nanti disimpan sebagai salah satu bahan untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, silakan.
Baik anak-anak, setelah diskusi kalian selesai dan tadi sudah ada yang mengirimkan tugas kanvanya kepada saya untuk selanjutnya, yaitu presentasi hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan, saya tawarkan yang ingin menyampaikan hasil diskusinya angkat tangan. Oke, kelompok 1 silakan maju, perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang lainnya diperhatikan, jika nanti merasa ingin memberikan tanggapan, masukan, komentar, dipersilakan. Baik, tadi sudah mengirimkan kepada saya buka dulu ya. Oke, ini silakan. Kami mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan infografis kelompok kami. Sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi. 1. Sidik artinya jujur atau benar. Rasulullah SAW selalu berkata jujur, baik dalam menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya maupun hal-hal yang berkaitan dengan persoalan dunia. 2. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para rasul dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan risalah yang benar. 3. Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Rasulullah SAW selalu menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Fatonah. Fatonah artinya memiliki kecerdasan yang tinggi. Para rasul telah dibekali kecerdasan dan kemampuan yang hebat oleh Allah untuk menghadapi umatnya. Oke, sudah? Oke. Saya berikan kesempatan kepada kelompok yang lain yang sekiranya ingin menanggapi, silakan. Oke, silakan. Kelompok 4. Menurut kelompok dari hasil infografis kelompok 1 belum lengkap. Alangkah lebih baiknya jika ditambah sifat mustahil dan jaiznya. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, setelah presentasi tadi selesai, untuk berikutnya setiap kelompok silakan untuk mengerjakan LKPD yang ada di tautan tersebut. Ini linknya juga sudah saya kirimkan di grup. Tadi hasil dari kanvanya termasuk yang harus diupload di LKPD ini. Silakan, saya beri waktu untuk mengerjakan. Baik anak-anak, LKPD sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur dan sudah diupload di Google Form-nya. Untuk selanjutnya kita telah berada di ujung kegiatan pada hari ini, yaitu kita akan menyampaikan kesimpulan. Sebelumnya saya akan menawarkan kepada kalian siapa kelompok yang ingin menjawab atau memberikan kesimpulan. Silakan, angkat tangan. Oke, kelompok 5, silakan menyampaikan kesimpulan. Hari ini kita telah mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul dan sifat-sifatnya, baik sifat wajib, mustahil, dan jaiz, serta membuat karya di aplikasi Canva mengenai ketiga sifat tersebut. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5.
Baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita telah mempelajari suatu bab yang sangat penting, yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, yang itu termasuk rukun iman yang keempat, yang wajib kita imani, yang wajib kita teladani sifat-sifat baiknya, karena sifat-sifat baiknya itu berguna sekali untuk kehidupan kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Salah satu sifat wajibnya tadi ada 4 toh. Ada sifat wajib, sifat sidik, sifat amanah, sifat tablik, dan juga sifat fatona. Sifat mustahilnya juga ada 4. Ada balada, ada kitman, ada apa tadi? Khianat, dan juga kidib. Untuk sifat jaiznya hanya ada 1. Ya, hanya ada 1, yaitu sifat yang sama-sama dimiliki oleh manusia pada umumnya. Tadi ada yang menyontohkan seperti rasa mengantuk, lelah, haus, lapar, itu semuanya sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Baik anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, Bapak punya soal yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan, tesnya berada di dalam barcode ini. Soalnya ada 20, saya kemas menjadi sebuah tes yang menyenangkan. Silakan di-scan dulu. Baik anak-anak, saya rasa kegiatan ini sudah selesai tesnya tadi. Saya lihat dari hasilnya kebanyakan sudah mencapai KKM, artinya sudah di atas 75. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita tutup, Bapak perlu sampaikan bahwa kegiatan berikutnya atau pertemuan di minggu yang akan datang, yaitu kalian perlu belajar tentang nabi-nabi ulul azmi. Ya, nabi-nabi ulul azmi, keberlanjutan dari sifat-sifat wajib atau sifat-sifat para rasul ini tadi. Baik, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kita diberikan panjang umur sehingga di pertemuan berikutnya kita berjumpa kembali. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.